Apakah suaranya tidak jelas? Jelas, teacher. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Puji Gak ada yang Tuhan. sakit habis imunisasi? Tidak. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, sehat ya. Oke, kita mau mulai kelas kita pada pagi hari ini ya. Adakah yang mau memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai? Siapa yang mau memimpin? Banyu. Banyu duluan tadi ya. Silakan Banyu. Tuhan Yesus, kami dan teman-teman dan juga teacher, kami akan belajar berkati supaya pelajaran kami berguna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Banyu. Oke, kita mau langsung ini ya ke materi ya. Set screen. Kemarin apakah ada yang mengerjakan tugas kemarin? Sudah, teacher. Nah, itu dikasih waktu sampai hari Rabu kok ya. Bukan hari ini. Karena kan kemarin siapa tahu kalian masih ada yang sakit karena imunisasi atau bagaimana. Jadi kasih waktu sampai hari Rabu. Ya, masih ada waktu. Oke. Ya, kita mau belajar tentang bahasa Indonesia dulu ya. Kemarin itu sudah tulis kita sudah masuk di ini ya, Nak ya. Di tema 4 ya. Tema 4, subtema 1. Kemarin sudah tema 3, sekarang kita sudah masuk tema 4. Nah, kemarin itu teacher sudah tulis di AKH itu tentang kosakata lingkungan rumah yang bersih ya, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Nah, karena kosakata ini sudah sering kita bahas, jadi ini nggak bahas lagi ya. Kosakata itu daftar kata-kata. Itu bisa kita temukan di dalam kamus ya. Nanti kalau disuruh mencari arti kosakata berarti anak-anak cukup mencari dalam kamus. Kamusnya bisa secara buku gitu ya, bentuk buku, atau kamusnya di internet banyak ya. Kalian tinggal ketik kamus besar bahasa Indonesia, nanti muncul itu kamus. Nah, sekarang langsung kita ke materi yang ini ya. Nah, ini juga sudah menuliskan cerita berdasarkan gambar. Ayo, kita sudah pernah ya. Ada gambar, lalu kalian disuruh untuk bercerita berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah untuk menulis cerita berdasarkan gambar. Coba dibaca itu yang ada di layarnya anak-anak. Siapa mau baca? Reneta, silakan dibaca Reneta. Yang nomor 1 ya, teacher. Semua saja langkah-langkah 1 sampai 4. Menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Langkah-langkah membuat cerita. 1. Amatilah gambar dengan saksma. 2. Tentukan tema atau topik gambar. Buatlah berapa kalimat menceritakan isi gambar. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan utuh. Yang utuh. Oke. Terima kasih Garneta ya. Ini cara-cara kalian untuk membuat apa? Cerita. Ya, kemarin sudah. Kalau kemarin itu ceritanya itu ini ya. Seri ya. Jadi berurutan. Ada gambarnya bukan cuma satu. Jadi gambar seri. Gambarnya ada banyak. Terus kalian urutkan gambarnya. Terus nanti dibuat kalimat dulu per gambar ya kan. Gambar satu kalimatnya apa? Ngapain? Nah, gambar dua baru dari kalimat-kalimat itu dirangkai.
Nah, kalau ini gambarnya cuma satu ya. Ada satu gambar, kalian disuruh membuat cerita. Caranya apa? Kalian mengamati gambar dulu. Terus menentukan tema atau topik. Nah, tema itu ya, topiknya tentang apa sih? Oh, temanya tentang ini, kebersihan. Nah, kalian bisa tambahkan judul ya. Setelah kalian tahu, oh ini temanya tentang kebersihan. Oh, berarti aku mau kasih judul menjaga kebersihan lingkungan, misalkan. Bisa tulis judul. Judul itu ditulis di awal ini ya di awal di paling atas itu loh, paling atas biasa ada di tengah-tengah itu judulnya ya, judulnya boleh dikasih judul, bisa melihat gambar itu kira-kira judulnya apa ya. Nah, anak-anak bisa lihat. Lalu setelah membuat judul, kalian mulai merangkai kalimat seperti yang kemarin kita lakukan ya, merangkai kalimat bebas apa saja yang kalian ingin tuangkan dalam kalimat. Kalau kemarin kita pakai pertanyaan, boleh juga. Baru setelah itu terakhir kita rangkai kalimatnya ya, dirangkai pakai kata apa? Penghubung ya. Kemarin itu kata penghubung itu banyak, ada dan, dari, kemudian, setelah itu dan sebagainya ya. Itu kata penghubung. Nah, kita bisa rangkai kalimat-kalimat itu menggunakan kata-kata penghubung sehingga kalimatnya jadi karangan yang utuh ya. Jadi karangan yang utuh. Nah, kalau di halaman 99 ya, itu kan di halaman 99 anak-anak bisa lihat bukunya halaman 99 ya, di buku penanya itu. Nah, kalau itu ada gambar kan, ada gambar apa namanya? Anak sama dua anak ya, dua anak sedang melakukan kegiatan itu. Nah, kalau di buku ini menggunakan pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan, masih ingat ya kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan. Masih ingat kata tanya apa saja? Mana? Apa Jojo? Ah, di mana? Apa di mana? Singkatannya apa weh supaya gampang? Apa singkatannya? Adik, loh masa lupa? Apa kata tanya nak? Ternyata Ruth, nggak ingat kata tanya? Yuk, apa kata tanya yang pernah kita kasih tahu itu loh? Apa saja kata tanya? Tadi Jojo bilang apa di mana? Ya, betul. Apalagi? Apa? Bagaimana? Singkatannya apa? Ada yang tahu nggak singkatannya apa? Bagaimana? Siapa? Singkatannya apa, nak? Heeh. Bentar, singkatannya dulu. A? Adik Simba. Nah, itu dia. Adik Simba. Ya, adik Simba. A-nya itu apa? 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 Di? Apa? Di mana? Mana? Ka? Kapan? Kapan? Di? Siapa? 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 M? Man, man, mengapa? 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 Betul. Mengapa? Mengapa? Ba? Bagaimana? Bagaimana? B yang terakhir? Berapa? 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 Nah, ini ya. Ini jangan sampai lupa ini. Ini pasti akan terus kalian pakai kalau membuat apa cerita atau menemukan informasi dalam teks. Nah, ini penting ya. Ingat-ingat saja adik simbab. Adik simbab ya. Nanti ini mempermudah anak-anak ya. Jadi jangan dilupakan ini ya, Nak ya. Adik simbab apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mencari informasi ya. Jadi gambar itu misalkan anak masih bingung ini gambar apa sih? Nah, kita bisa pakai pertanyaan supaya tahu itu gambar apa. Kalau di buku kalian halaman 99 itu ada gambar ya. Terus ada pertanyaan untuk menjawab gambar itu gambar apa sih?
Pertama ditanya dulu nomor satu, pertanyaannya apa itu? Nomor satu, halaman 99. Siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar Dedi dan Mita? Oh, bukan. Siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar? Gitu ya. Kalau ada tanda tanya berarti berhenti ya. Nah, jawabannya apa? Dedi dan Mita. Mita. Ya. Jadi mereka pakai kata tanya apa? Siapa ini ya? Pakai kata tanya ini. Siapa? Kalau siapa berarti untuk menanyakan apa? Siapa itu untuk menanyakan apa? Orang. Menanyakan orang. Ya. Kalau pertanyaannya siapa, itu pasti jawabannya orang ya nak ya. Orang, pelaku, tokoh. Siapa yang sedang belajar, pasti nama orang. Ya. Misalkan Ruth, Berneta, Jojo, Banyu. Atau nama nama ini sapaan. Misalkan ayah, ibu, kakak, kakek, nenek. Pasti. Kalau siapa itu untuk menanyakan pelaku atau orang ya. Jawabannya pasti nama orang. Nah, ini mereka menanyakan siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar. Sebentar ya, sebentar ada Kevin. Si teacher ada temennya. Ada temennya adik masuk sekolah. Kan berdua biasanya masuk sekolah. Amel sama Kevin. Toilet. Teacher Ayu. Sabar ya. Oke, maaf ya, tadi Kevin baru datang. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi di buku kalian halaman 99, Bopena ya, itu ada pertanyaan. Setelah siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar, dijawab apa? Dedi dan Mita, ya. Jadi nama itu mereka bisa mengarang ya, bebas. Kalian juga bisa mengarang. Namanya membuat cerita itu berarti mengarang. Jadi bebas mau pakai nama siapa boleh. Ini pakai nama Dedi dan Mita, ya. Sudah. Setelah itu, setelah pertanyaan siapa, pertanyaan apa lagi nomor 2? Apa? 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 Apa yang dilakukan oleh kedua Apa yang anak dalam dilakukan gambar? dalam gambar? Ya, Merapikan betul. mainan ke dalam kotak. Nah, ya jadi kalian buat pertanyaan sendiri, terus dijawab sendiri ya. Itu apa yang dilakukan oleh kedua anak dalam gambar? Jawabannya, Merapikan rapikan mainan mainan dalam ke dalam kotak. kotak. Iya, kalau kata tanya apa itu biasanya untuk menunjukkan ini ya, sesuatu ya, sesuatu hal untuk menjawab sesuatu hal yang misalkan apa yang dilakukan, berarti yang dilakukan itu apa. Nanti dikasih itu ya, kegunaan kalimat tanya, kegunaan kata tanya. Ada itu sudah pernah kita bahas juga. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa? Menggunakan pertanyaan apa itu? Apa? Halaman 99 ya, Kevin ya. Halaman 99. Yang atas. Ya, apa juga? Gimana pertanyaannya? Apa yang dilakukan Nomor oleh 3, nomor kedua? 3. Nomor 3. Apa akibat jika kedua anak tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut? Ya, apa ya? Mereka menggunakan kata tanya apa lagi ya? Jadi tadi menggunakan siapa, kemudian yang kedua apa, yang ketiga juga apa. Nah, mereka menggunakan apa akibat jika kedua anak tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut.
Ya, maksudnya apa akibatnya? Kalau Rumah dua anak terlihat, dalam gambar itu nggak merapikan mainan ke dalam kotak. Nah, apa akibatnya? rumah terlihat tidak rapi dan kotor. Iya, rumah terlihat tidak rapi dan kotor. Nah, jawaban-jawaban yang sudah dijawab tadi ya, Dedi dan Mita, merapikan mainan ke dalam kotak, terus rumah terlihat tidak rapi dan kotor. Itu akhirnya apa? Kita apa? Buat satu paragraf, satu cerita ya. Jadi paragraf itu gabungan dari kalimat-kalimat ya nak ya. Biasanya paragraf itu minimal terdiri dari 4 kalimat ya. Paragraf itu biasanya terdiri dari 4 kalimat. Jadi paragraf itu sekali lagi gabungan dari kalimat-kalimat ya. Nah, itu setelah menjadi paragraf, kalimatnya seperti yang paling bawah itu ya. Yang paling bawah. Coba ada yang membacakan satu orang yang paling bawah yang dalam kotak itu. Itu sudah membawa cerita itu ya. Oh, Ruth, silakan Ruth dibaca Ruth. Yang paling bawah Ruth. Yang paling bawah yang buat sebuah karangan itu wajar. Yang bukan, yang habis pertanyaan itu kan dari jawaban-jawaban itu dibuat karangan jadi paragraf. Yang dalam kotak warna agak hitam itu loh. Di yang ujung paling atas. Dan Jadi Demita sudah bermain mainan, merapikan mainan. Mereka merapikan mainan dengan bekerja sama. Mainan yang tersimpan rapi, membuat rumah menjadi rapi dan tidak kotor. oke. Terima kasih Ruth. Ya, jadi yang dibaca oleh Ruth tadi itu adalah bentuk ceritanya ya. Jadi bentuknya dalam paragraf. Paragraf itu gabungan dari kalimat-kalimat ya. Jadi yang dibaca oleh Ruth itu bentuk akhirnya, itu hasil akhirnya seperti itu nak ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tadi hanya menolong kita ya. Menolong kita supaya kita mudah untuk membuat cerita. Menemukan informasi ya, menemukan informasi dulu baru membuat cerita. Nah, sekarang ini coba. Nah, coba kita latihan ya. Kalian kan tugas kalian kan halaman 99. Nah, itu nanti kalian kirim di Google Classroom. Sekarang kita coba ini ada gambar. Ayo buatlah cerita dari gambar berikut. Nah, kira-kira kita mau buat pertanyaan dulu ya, supaya memudahkan. Itu yang buat pertanyaan ya. Siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar? Banyu. Nina. Nina, oke. Banyu memberi nama Nina ya. Sudah dijawab oleh Banyu Nina. Kita catat informasinya, jangan lupa Nina gitu ya. Bentar, teacher tulis supaya nggak lupa. Bentar. Nina, tadi kita pakai kata siapa yang melakukan kegiatan dalam jawabannya Nina ya. Oke, nomor 2. Kira-kira mau tanya apa ya? Apa ya? Itu pakai kata apa? Bentar, ini kok susah. Apa yang dilakukan Nina? Kita sudah tahu namanya ya. Kira-kira apa yang dilakukan Nina? Sebentar, siapa yang angkat tangan? Tadi apa gambarnya? Ternyata apa Karneta? Jojo juga bisa jawab. Apa kira-kira ya yang dilakukan Jadi minum kucing.
Ini gambarnya nih, gambarnya. Memberi minum kucing. Memberi minum kucing. Jojo apa itu jawabannya Jojo? Memberi minuman kucing. Minuman kucing. Iya, betul ya. Yang dilakukan Nina ini adalah memberi minuman pada kucing. Oke ya, memberi minuman pada kucing. Sebentar. Nah, ini yang dilakukan oleh Nina ya. Sekarang nomor 3, kita bisa buat pertanyaan lagi ya untuk menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari gambar. Kira-kira pertanyaan apa lagi ya yang bisa kita tanyakan? Ada yang bisa membuat pertanyaan? Kira-kira apa lagi ya? Ada lagi nggak? Kapan Nina? Kapan Nina dari Ya. minum? Kapan Nina apa Jojo? Kapan Nina memberi minum kucing? Ah, baik. Kapan Nina memberi minum kucing? Gitu ya. Jadi pakai kata kapan ya? Pakai kata tanya kapan. Tadi pakai apa? Sudah. Siapa sudah. Gak harus dipakai semua ya kata tanyanya ya. Tapi itu mau nolong kalian ya. Kapan Nina memberi makan kucing? Kapan? Dijawab sendiri bebas. Kapan ya? Kapan itu berarti untuk menunjukkan Kemarin, waktu ya. kemarin sore hari. Kemarin sore, oke gitu ya. Kemarin sore, oke. Kapan itu untuk menanyakan waktu ya? Sudah dijawab ternyata kemarin sore. Oke, dari situ misalkan ya, dari 3 pertanyaan ini, ya, dari 3 pertanyaan ini kita bisa membuat satu cerita ya. Singkat saja nggak apa-apa ya, karena pertanyaannya cuma 3, jadi kita bisa rangkai. Nah ini ya, dari jawaban-jawaban ini loh, Nina, terus memberi minuman pada kucing, terus kemarin sore, ini bisa kita rangkai menjadi satu kalimat cerita. Kira-kira gimana ya? Ada yang bisa nggak dari informasi yang didapat ini? Siapa kira-kira yang mau mencoba? Dari informasi yang didapat ini kira-kira apa ya? Cerita yang tepat. Ada yang mau mencoba? Nggak apa-apa salah. Kan mencoba. Nina, Oh Jojo, silakan Jojo. kemarin saya kemarin sore Nina memberi minum pada kucing. Oh ya, Nina kemarin sore ya digabung sama Jojo tadi ya. Nina kemarin sore memberi minuman pada kucing. Nah, kalau seperti itu sudah kalimatnya sudah menyatu ya jadi satu. Tapi karena ini perintahnya adalah membuat cerita, maka sebetulnya ini masih kurang ya. Kalau hanya Nina kemarin sore memberi minuman pada kucing. Nah, itu kurang karena kita disuruh membuat cerita. Jadi kita bisa tambahkan pertanyaan lain ya. Jadi ini hanya memberi contoh sedikit. Jadi nanti kalian bisa tambahkan pertanyaan lain, misalkan tentang bagaimana suasana pada sore itu ya. Suasananya gimana pada waktu Nina memberi minuman kucing ini gimana? Lalu bagaimana perasaan Nina, ya kan? Nina ini kira-kira senyum apa sedih atau gimana? Nah, itu kalian jelaskan boleh ya. Nah, terus apa? Pakai kata apa? Apa manfaatnya memberi minuman pada kucing, misalkan? Kalau kita memberi minuman pada kucing itu gunanya apa sih? Nah, itu juga bisa dibuat pertanyaan. Nanti jawaban-jawabannya bisa dirangkai. Seperti Jojo tadi ya, merangkainya. Seperti itu, Nina kemarin sore memberi minuman pada kucing. Nah, titik. Lalu dilanjutkan lagi, boleh dengan kata penghubung ya.
kata penghubung seperti yang sudah disampaikan waktu kita PTM itu. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tidak usah. Sudah pernah ini. Nah, sekarang ini. Menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, ya, kita mau membuat ini apa namanya? Kalau informasi tadi kan sudah ya, informasi itu kita peroleh dari pertanyaan ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Kita dapat mengetahui informasi ya, itu dengan mengajukan pertanyaan ya. Setelah kita mengamati gambar atau mengamati apapun itu, mengamati yang ada, soalnya bagaimana, lalu kita bisa mengajukan pertanyaan. Setelah itu, tugasnya anak-anak biasanya itu disuruh membuat ini. Nah, membuat hasil pengamatan sederhana ya. Laporan hasil pengamatan sederhana. Ya, itu tugasnya. Jadi setelah kalian membuat membuat pertanyaan, terus pertanyaannya dijawab, setelah itu dirangkai kalimatnya. Nah, rangkaian kalimat-kalimat yang sudah anak-anak jawab itu dapat menjadi apa? Laporan hasil pengamatan, ya. Laporan hasil pengamatan mirip cerita ya. Mirip cerita, hanya saja kalau laporan hasil pengamatan itu tidak bertele-tele ya. Kalau cerita itu bisa kita tambah-tambahi kalimat, semakin banyak boleh ya. Tapi kalau laporan hasil pengamatan itu ini loh, lihat ya. Laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas ya. Jadi kalau laporan pengamatan itu harus singkat, padat, jelas. Tidak perlu panjang, yang penting jelas ya. Kalau mau panjang boleh, tapi yang penting juga jelas. Tapi sebaiknya tidak panjang, singkat saja. Singkat, padat, jelas ya. Contohnya, oh ini dulu caranya ya. Caranya adalah kita pertama tentu mengamati gambar ya. Mengamati gambar. Setelah itu kita menemukan hal-hal pokok. Hal-hal pokok itu hal-hal yang penting ya. Hal yang utama ya. Hal-hal pokok itu hal penting, hal yang utama. Kira-kira apa sih yang utama dalam gambar itu? Nah, dapat dituangkan berupa kalimat sama seperti yang sudah kita pelajari. Nah, setelah membuat kalimat baru kita menyusunnya. Ya, sekali lagi laporan sederhana itu kita membuatnya dalam bentuk cerita, tapi lebih padat atau lebih singkat, ya. Jadi kalau disuruh membuat laporan sederhana, kalian bisa menulis dalam bentuk cerita, paragraf gitu ya. Paragraf, gabungan dari kalimat-kalimat dibuat paragraf, tapi lebih singkat, lebih jelas gitu loh, nggak pakai ditambah-tambahi kalimat yang tidak perlu, ya. Hanya diambil hal-hal pokoknya ini loh, ada hal-hal pokok ya, hal-hal yang utama saja. Nah, contohnya ini ada gambar ya. Coba kita temukan informasi dari gambar. Misalnya ya, saya mau buat informasinya itu langsung terjawab ya. Kita bisa mengajukan pertanyaan tapi ini teacher langsung jawab saja. Misalkan ruangan kelas kira-kira ruangan kelasnya ini rapi atau berantakan ya? Rapi. Rapi. Nah, informasi sudah kita peroleh ya. Ruangan kelasnya rapi. Nah, meja dan kursinya tertata rapi atau berantakan? Tertata rapi. Rapi juga. Nah, meja sama kursinya rapi. Kira-kira lantainya bersih atau kotor? Bersih. Bersih, bersih ya. Di dalam kelas itu kira-kira ada tempat sampah atau tidak ya? Ada. Ada tempat sampah. Nah, papan tulisnya kira-kira sudah bersih atau perlu dihapus? Sudah bersih. Sudah bersih. Wah, kira-kira ruangan kelas ini mencerminkan ruangan kelas yang bersih atau ruangan kelas yang kotor ya? Ruangan kelas yang bersih. Bersih ya. Kalau bersih itu menimbulkan penyakit atau membuat sehat? Membuat sehat. Membuat sehat. Nah, dari informasi yang kita peroleh ya, ruangan kelasnya bersih, ada tempat sampah, ada apa ini? Meja kursinya tertata dengan rapi, meja gurunya juga ada taplak meja.
tertata dengan rapi, papan tulisnya sudah bersih, lantainya pun sudah bersih. Nah, dari informasi itu ya, kita dapat membuat laporan, laporan sederhana saja yang sudah kita amati. Misalkan kita membuat dari gambar ini ya, ruangan kelas ya, ruangan kelas tersebut ya, misalkan kita buat nama boleh, misalkan di SD mana atau langsung saja. Ruangan kelas tersebut adalah ruangan kelas yang bersih. Nah, jelaskan. Di sana ada sebentar, sebentar. Di sana ada papan tulis yang sudah bersih, meja guru yang sudah rapi, lalu meja dan kursi siswa yang juga tertata rapi. Di dalam kelas juga ada tempat sampah, sehingga anak-anak atau guru dapat membuang sampah di tempat sampah. Nah, seperti itu, cukup ya. Cukup. Itu dinamakan laporan sederhana. Jadi kita melaporkan. Melaporkan itu berarti memberitahukan gitu ya. Memberitahukan apa saja yang kalian lihat dalam gambar, kalian tuangkan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat ya, paragraf. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal pokok-pokoknya saja, hal-hal yang penting, yang utama. Kira-kira apa dalam gambarnya. Gitu ya. Jadi kalau ada tugas, nanti kan tugas kalian itu, kalau kemarin itu kan membuat ini ya, sebuah karangan cerita, halaman 99 itu. Berdasarkan gambar. Kalau hari ini tugasnya anak-anak itu adalah ini. Nah, halaman 106 ya. Halaman 106 itu membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Ya, membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Itu sesuai langkah ya. Kalau di buku sesuai langkahnya. Jadi yang pertama, menuliskan pertanyaan dulu. Itu disuruh menuliskan hanya 4 ya. 4 pertanyaan, boleh kalian tulis. Terus dari pertanyaan itu dijawab sendiri ya. Jadi buat pertanyaan sendiri, dijawab-jawab sendiri. Setelah itu baru jawaban itu dibuat kalimat-kalimat. Setelah dibuat kalimat-kalimat, baru disusun dalam satu paragraf. Ya, gabungan dari kalimat-kalimat itu digabung jadi satu. Ya, itu namanya paragraf. Ya, jadi dari gambar itu anak-anak bisa membuat laporan sederhana. Ya, ingat laporannya harus jelas ya. Kalimatnya harus jelas karena kita melaporkan. Melaporkan itu memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang kita lihat. Kalau yang kita beritahukan nggak jelas, orang lain tidak akan bisa menerima laporan kita dengan baik. Ya, jadi harus jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tugasnya Tidak. halaman 106 ya. Halaman 106. Tugas yang kemarin juga jangan lupa halaman 99. Besok dikumpulkan. Nah, oke, tidak ada pertanyaan, sudah jelas? Sudah. Temanya tentang lingkungan yang bersih ya. Ini makanya kok gambarnya lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Karena tema kita di tema 4 ini adalah lingkungan apa? Hidup bersih dan sehat kok lingkungan. Ya, Karneta? Teacher, itu yang halaman 106 itu dikerjain di buku tulis ya? Iya, di buku tulis sayang. Ya, 106 di buku tulis karena nggak cukup di situ nggak bisa mengerjakan kalau di pulpen. Dikerjakan di buku tulis ya, seperti tadi dibuat pertanyaan dulu, dijawab, setelah itu dirangkai jadi satu paragraf. Jadi gabungan dari kalimat-kalimat ya. Itu ada gambarnya, kalian tinggal melihat gambar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita bahas PPKN sebentar ya, masih ada waktu. Bentar saja. Nah, kalau PPKN kita belajar tentang ini persatuan dalam keberagaman. Nah, kemarin kita sudah membahas ini ya, ada keberagaman apa saja, usia, keberagaman suku, keberagaman agama, ya, jenis kelamin, Sama banyak. suku. Yang suku belum sempat kita bahas ya, nanti hari Rabu dibawa ya. Besok yang tugas mencatat suku sudah semua ya. Apakah sudah yang dibagi itu loh minggu lalu kayaknya itu. Sudah kasih bagian. Nah, sudah ya. Nah, itu nanti besok ya, besok kan kita PTM, besok dibawa. Nanti
nanti kita mau bahas bersama-sama itu juga ya. Karena kemarin nggak sempat dibahas karena kalian imunisasi. Ya, oke. Jadi keberagaman-keberagaman itu ya, yang sudah kita bahas ya, entah itu keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman usia, dan lain-lain. Keberagaman kegemaran juga ya, kesukaan. Nah, itu tidak boleh membuat kita jadi tercerai-berai, jadi tidak bersatu ya, jadi perpecahan tidak boleh. Tapi keberagaman itu ya, keberagaman itu berarti pasti menimbulkan perbedaan ya. Pasti ada perbedaan. Namanya saja beragam. Beragam itu berarti berbeda-beda. Tapi dalam berbeda-beda itu harus menimbulkan persatuan. Nah, anak-anak tahu nggak semboyan bangsa Indonesia itu apa? Semboyannya bangsa Indonesia itu apa ya? Bineka apa? Tunggal Ika. Bineka? Ada yang tahu? Betul. Jojo Tunggal ya. Bineka Tunggal Ika. Ika. Itu adalah semboyannya bangsa kita. Ada yang tahu nggak artinya apa sih Bineka Tunggal Ika itu? Apa artinya Bineka Tunggal Ika? Saya kasih tahu ya. Bineka Tunggal Ika itu semboyannya bangsa Indonesia, artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ya, tetap satu ya, karena tadi besok bawa buku apa itu? Yang ditulis suku. Ya, besok dibawa ya, PR suku-suku itu ya. Kan kalian dapat tugas satu-satu. Nah, besok kalian bacakan sama teman-teman yang lain ya. Jadi kalian bertukar informasi ini ya, sama dengan pelajaran bahasa Indonesia tadi. Informasi yang anak-anak dapat dari suku-suku itu besok dibacakan supaya teman-temannya tahu dan mencatat juga. Jadi masing-masing anak besok bisa diperkaya, bisa punya banyak suku dari masing-masing teman ya. Besok dibawa PR suku-sukunya itu. Oke, ya. Jadi keberagaman ya, Bineka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu. Keberagaman itu harus membuat kita tetap bersatu ya. Walaupun berbeda-beda tetap bersatu, nggak boleh saling ada perpecahan, permusuhan. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang kita bahas pada materi ini juga seperti itu, persatuan dalam keberagaman. Ya, ini ada contoh kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga yang untuk mempererat persatuan. Nah, ini ada contoh kegiatan ya anak-anak ya. Di rumah ini sekarang kita di rumah ya. Yang dapat mempererat persatuan dalam keluarga. Ada apa saja itu contohnya? Ada apa saja nak contohnya? Ibu mencuci piring. Ya, membantu ibu mencuci piring. Apalagi Sama ayah dan ibu. membersihkan rumah bersama Ya, bantu ayah. ayah mencuci motor. Oh, membantu ayah mencuci motor. Banyak Membantu sama ibu boleh. menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan. Itu ada di layar juga ya, berolahraga bersama ayah. Nah, contoh-contoh kegiatan itu ya, membantu ya, pokoknya yang menolong orang tua di rumah, yang dilakukan bersama-sama, itu dapat mempererat persatuan ya. Jadi selain kita dapat membantu ya, membantu ibu, membantu ayah itu kan bisa menyenangkan hati orang tua ya. Menolong orang tua itu kan baik, perbuatan yang mulia. Selain itu kita dapat manfaat lain. Manfaatnya apa? Kita jadi makin erat ya, persatuan dalam keluarga itu makin erat ya. Itu kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Bisa anak-anak lakukan untuk mempererat persatuan ya. Jadi kalau disuruh mama papanya untuk membantu, menolong mencuci piring, membersihkan motor dan sebagainya, jangan males-malesan ya, harus mau bersedia. Karena itu adalah kegiatan untuk mempererat persatuan ya. Selain kita menolong orang tua jadi senang, kita hubungannya jadi lebih baik dengan orang tua. Nah, ini agar tercipta persatuan dalam kebersamaan ya, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Coba dibaca. Yang A Banyu, yang B Garneta, yang C Ruth, yang D Jojo, yang E Kevin. Di layar HP ada kan? Ya.
Ya, enggak, Kevin yang E ya. Jadi yang A Banyu, yang B Garneta, yang C Ruth, yang D Jojo, yang E Kevin. Silakan dibaca dari A. Teacher, Ya. itu kameranya belum kelihatan soalnya itu cuma layarnya yang kamera dimatikan. Oh, belum ada layarnya itu enggak kelihatan dah. Kelihatan teacher. Yang lainnya kelihatan enggak? Kelihatan teacher. Oh, kelihatan kok. Jojo kelihatan ya? Jawab kelihatan. Kelihatan. Oh, kelihatan Ruth. Ruth coba ini apa meninggalkan Meet dulu baru masuk lagi coba. Oke. Oke, berarti langsung aja Banyu yang baca. Silakan Banyu. A. Tidak bersikap mau menang sendiri. Nah, tidak bersikap mau menang sendiri ya. Jadi nggak boleh kita punya sikap yang mau menang sendiri itu nggak boleh. Ya, udah kelihatan Ruth? Masih belum, Cer. Oh masih belum. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu belajar lewat Google Classroom aja. Ada di Google Classroom ini ya. Bapak Ruth nggak usah membaca, nggak apa-apa nanti sama teman-teman. Didengarkan saja. Oke, yang B Garneta. Menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai pendapat orang lain juga sikap yang baik untuk kita dapat bersatu ya, menciptakan persatuan harus menghargai pendapatnya orang lain. Yang C, Jojo, yang C, Jojo. Ya. Mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Nah, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain, ini juga dapat menimbulkan persatuan ya. Sikap yang baik, jadi harus bekerja sama, menolong, saling menolong ya. Yang D, Kevin D. Suaranya diaktifkan dulu. Nah. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ya, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, itu sikap yang baik ya, Nak ya. Kalau kita salah, minta maaf. Jangan ngeyel ya, itu nggak baik. Jadi kalau salah ya minta maaf, harus mau mengakui ya. Itu anak yang hebat kalau mau mengakui kesalahan. Karena kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya. Jadi jangan malu untuk meminta maaf. Yang E terakhir, mau memaafkan kesalahan orang lain ya. Selain kita meminta maaf, berani minta maaf, mengakui kesalahan, kita juga harus mau memaafkan ya. Memaafkan orang yang punya salah sama kita. Nah, itu sikap untuk menciptakan persatuan dalam keberagaman ya. Ini sekarang. Nah, ini kita nanti agak terlambat sedikit nggak apa-apa ya, 5 menit lagi. Oke, kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Nah, kemampuan tiap-tiap anggota keluarga itu berbeda ya. Kemampuan di keluarga itu berbeda. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Keluarga inti saja, misalkan. Ada pekerjaan yang berat, ada pekerjaan yang ringan. Kalau pekerjaan yang berat itu dikerjakan oleh orang yang lebih dewasa, ya. Dikerjakan oleh ayah, oleh ibu, ya. Misalkan mencari nafkah, nah, mencari pekerjaan. Nah, itu kan tugasnya orang tua ya, ayah. Jadi anak-anak tidak usah mengerjakan yang berat, cukup yang ringan. Nah ya, pekerjaan yang ringan itu dilakukan oleh anak-anak. Kalau yang berat baru dilakukan oleh mama papa ya. Jadi harus tahu kemampuan masing-masing ya. Walaupun kita bisa menolong tapi harus tahu kemampuan masing-masing. Kalau kita masih anak-anak, lakukanlah pekerjaan yang masih ringan ya, yang masih bisa kita lakukan. Yang penting kita saling menolong, membantu dalam keluarga. Nah, sekarang manfaatnya. Apa sih manfaatnya kalau kita itu hidupnya bersatu, ya? Hidupnya nggak apa? Nggak perpecahan, bersatu dalam keluarga ya. Manfaatnya apa sih? Nah, ini manfaatnya. Coba dibaca. Terakhir ini ya, 100 selesai. Dibaca Banyu dibaca yang hijau, Kevin baca yang merah. Ya, silakan.
Manfaat sikap bersatu di rumah. Nomor 1, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nomor 2, pekerjaan terasa lebih ringan. Nomor 3, menambah kerabat anggota keluarga. Nomor 4, menciptakan suasana nyaman di rumah. Oke, terima kasih Banyu. Kevin sekarang yang merah, Vin, dibaca. Pekerjaan menjadi lebih lama selesai, pekerjaan terasa lebih berat. Timbul rasa saling tidak peduli antara anggota keluarga, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Oke. Yang Kevin baca itu apa? Kerugian apa? Kerugian? Anggota keluarga. Kerugian dibaca yang paling atas dulu, Nak. Kerugian ini loh. Kerugian sikap tidak bersatu di rumah. Iya, itu kerugian sikap tidak bersatu. Kalau yang dibaca Banyu itu manfaatnya. Gunanya apa sih kok kita harus bersatu? Di rumah itu apa sih gunanya? Nah, itu gunanya ya. Yang dibaca Banyu, pekerjaan jadi cepat, jadi ringan, lebih akrab dengan anggota keluarga, sama menciptakan suasana nyaman. Kerugiannya apa sih kalau kita nggak bersatu di rumah itu? Pekerjaannya jadi lama, terus berat, terus timbul rasa nggak peduli ya. Jadi antar keluarga itu tidak peduli. Kalau ada mamanya sakit ya dibiarin aja, ada anaknya sakit dibiarin aja. Nah itu kalau kita nggak bersatu, terus suasana rumah jadi nggak enak ya, nggak nyaman. Jadinya nggak betah aku di rumah. Kalau di rumah itu nggak enak, nggak bersatu dalam keluarga. Nah itu kerugiannya ya. Jadinya akibatnya seperti itu. Bisa jadi akibat ini ya. Kerugian ini bisa juga jadi akibat ya. Kerugian atau akibat ya. Boleh. Akibat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak. Tidak. Tidak ada. Nah, tugasnya anak-anak berarti hari ini adalah hanya bahasa Indonesia itu tadi ya, halaman 106. Kalau sama yang kemarin berarti halaman 99 bahasa Indonesia, halaman 98 PPKN, sama yang hari ini halaman 106 bahasa Indonesia juga. Ya, PPKN yang hari ini nggak ada tugas. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak. Tidak ada ya. Oke, karena teacher agak waktunya terlambat tadi ya, teacher ya. Maksudnya teacher agak lama, jadi nanti kelas bahasa Jawanya jam 9:10. Ada waktu 6 menit anak-anak istirahat. Ya, Ruth? Boleh ke toilet gak? Ya, boleh. Ini istirahat ya. Istirahat sampai jam 9:10 ya. 9:10 baru masuk lagi. Gak usah live ya, di sini aja supaya nggak telat. Gak usah live, anak-anak bisa off cam dulu, matikan kamera boleh. Boleh ke toilet, boleh makan snack, boleh minum ya. Sambil disiapkan buku tantrinya ya, buku bahasa Jawanya. Selamat istirahat.